isinya adalah tentang hukum Newton, sigma F sama dan MA, dan sebagainya, gitu ya. Itu, eee, atau ditulis, sudah, oke. Belum, itu harus diatur-atur mungkin. Nah, bukunya judulnya adalah, ada yang tahu bisa dituliskan buku karangan Isaac Newton tentang hukum Newton judulnya apa? Ada yang tahu nggak? Coba ditulis di chat. Judul, buku karangan Newton. Oh, belum, nggak ada yang tahu mungkin ya? Kalau ada yang tahu tulis. Judulnya Principia Mathematica, padahal itu fisika, tapi judulnya Principia Mathematica, artinya untuk menekankan pentingnya matematika untuk fisika. Jadi urutannya adalah matematik itu sebagai, itu, tapi matematik tentu bukan sains, cuma alat bantu berpikir ya. Jadi the fundamental truths can be found in mathematics, ini yang paling fundamental. Applied mathematics in physics, nah kayak bukunya Newton tadi. Applied physics is chemistry. Applied chemistry is biology. Jadi urutnya dari fisika, kimia, biologi gitu ya. Applied biology is life. Nah, dan ini kalau 2 baris pertama pasti yang ngomong adalah orang, siapapun bisa ngomong. Kalau baris terakhir pasti orang kimia yang ngomong. In the center of the search, di tengah pencarian kita, between truth, ya ini truth, and life, you will find chemistry. Ya, jadi menarik. Jadi, ini bagus nih ditunjukkan apa namanya, untuk berbangga-bangga tentang kimia lah ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang, ini saya sudah pernah bahas waktu pertemuan sebelumnya ya. Jadi, kalau kita lihat dari besaran pokok, panjang masa waktu itu namanya mekanika, kalau ditambah suhu jadi termodinamika, tambah intensitas cahaya jadi optics. Ini waktu kita membahas simbol ya, waktu kita membahas simbol, kita sudah bahas ini ya, sampai sini disebut elektromagnetisme, semua ini kimia. Tapi kimia itu berpusat pada zat. Variabelnya namanya, besarannya namanya jumlah zat ya, satuannya mol, dan dia selalu, karena pusatnya zat, ketika belajar arus, hubungan arus dengan zat. Makanya itulah yang kita akan bahas hari ini, yaitu elektrokimia. Ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan cahaya, cahaya dengan zat, itulah yang akan dibahas nanti jam 12:30 hari Sabtu ini tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu terkait juga dengan kemampuan untuk menyerap menyerap apa namanya, cahaya, ya. Lalu berikutnya, bidang-bidang utama kimia. Jadi sebetulnya bidang utama kimia yang 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5, sebetulnya, nah ini aneh suaranya kok kecil ya. Kemarin-kemarin sampai di atas 200 masih tetap tajam. Sebentar, saya cek. Oke, begini, sebentar. Saya alihkan ke, mungkin beberapa detik, terhenti dulu, saya alihkan ke jaringan lain. Mohon maaf Bapak Ibu yang videonya masih menyala, untuk segera mematikan, karena ini mempengaruhi suara dari panelis kita. Sekali lagi mohon maaf pada Bapak Ibu yang masih menyalakan video untuk segera dimatikan. Iya, tombolnya di layar, di bawah layar ya. Ya, di bawah layar. Oke. Iya, sekarang kita teruskan ya. Dimatikan aja semua mikrofon. Bu Linda masih hidup itu apa videonya? Bu Linda, silakan dimatikan. Jadi bisa ditekan bagian bawah, itu ada tombol video, Bu. Mungkin bisa dikeluarkan dulu, misalnya Bu Linda nanti pas masuk itu langsung ada tombol video. Pas mulai gabung, sebelum klik join, itu ada tombol video yang bisa dimatikan dulu sebelum masuk ya. Oke, jadi kita teruskan ya. Iya, jadi ini adalah bidang-bidang kimia. Tapi bidang kimia sebetulnya, kalau kita yang utama itu organik, biochemistry. Yang hilang apa nih? Yang hilang adalah kimia fisik,
Dan oh ya, Bapak Ibu sekalian selalu bisa mengomentari di chat ya, di bagian chat. Jadi yang hilang adalah kimia fisik dan kimia analitik. Kenapa? Karena kita dalam hal ini membagi kimia berdasarkan objek yang dikaji. Kalau berdasarkan objek itu adalah 3 bidang ini, ya. Nah, ini ada cara pembagian sains yang lain, ya. Selanjutnya ini adalah ada observational science, ada experimental science, ada theoretical science, lalu ada computational science, ya. Nah ini aneh, ini kenapa jadi kecil ya? Coba kita, ini saya padahal pindah ke jaringan rumah. Oh, oke. Kalau begitu saya coba, bentar, ini saya coba pakai jalur. Nah, ini supaya jelas ya penjelasannya. Jadi saya ubah dulu sebentar. Enak yang tadi ya, sebelum saya ubah-ubah. Coba kita sekarang ubah lagi ke jaringan yang sebelumnya. Kita lihat. Oke. Kita coba sebentar. Iya. Saya pindah jalur. Iya. Bentar ya. Masih proses. Oke, sekarang kita mulai lagi. Iya, jadi ini adalah pembagian sains yang lain. Astronomi, ya. Kalau experimental science ya jelas kimia misalnya ya, atau fisika, sains yang lain kebanyakan eksperimental. Kalau theoretical itu artinya berbasis deduksi matematika. Jadi matematika dideduksi. Yang luar biasa adalah misalnya Einstein. Einstein itu rumusnya sederhana, bukan sederhana lah, sebetulnya tidak sederhana juga. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Rumusnya tentang waktu yang relatif, lalu rumus T sama dengan T0 per akar itu diturunkan berlembar-lembar, akhirnya dapat E sama dengan mc kuadrat. Jadi itu betul-betul teoritis. E sama dengan mc kuadrat. Ternyata belakangan terbukti waktu bom atom dibuat, betul bahwa massa bisa hilang dengan rumus mc kuadrat menghasilkan energi. Jadi itu teoritik, contoh theoretical science ya. Kalau di kimia misalnya Bohr, teori Bohr, MVR sama dengan NH per 2P diturunkan akhirnya bisa membuktikan tingkat-tingkat energi Balmer. Itu theoretical science. Kalau computational science dengan bantuan komputer. Nah, ini observational contohnya saya sudah sebut astronomi ya. Karena jelas astronomi nggak pernah mengumpulkan bulan, bintang, bumi, Venus, Saturnus, dan sebagainya ke dalam laboratorium. Iya kan ya? Makanya observational science ya, tidak pernah dikumpulkan ke laboratorium. Kalau ini dikumpulkan bisa dipetik, ditumbuk, di apa segala macam. Oke, kalau akhirnya itu berdasarkan, nah kimia akhirnya ini
Kenapa kok kimia? Nah, sih sekarang untuk pertanyaan Bapak Ibu, kalau ada yang nanya kepada Bapak Ibu, kenapa kok kimia bangga sekali menyebut kimia itu adalah ilmu eksperimen? Orang fisika juga padahal melakukan eksperimen, tapi tidak pernah bangga-bangga amat. Orang biologi juga melakukan eksperimen, tapi yang paling sering bilang experimental science itu lebih sering orang kimia. Sebabnya apa? Karena kalau fisika awalnya dia Galileo Galilei misalnya mengamati perjalanan bintang-bintang itu bukan eksperimen, itu kan observational tadi yang saya sebut di sini, observational ya. Biologi awalnya observational, baru nanti eksperimental. Newton sudah eksperimental, kenapa? Karena dia sudah menjatuhkan batu dari menara Pisa ya. Oke lah, jadi akhirnya di kimia sejak lahirnya, Dalton dan sebagainya itu, sejak lahirnya kimia, dia tidak nungguin besi sampai suatu saat berkarat, misalnya ya, tidak nungguin sesuatu sampai suatu saat berubah, tapi dicampurkan zat-zat. Jadi dari awal sudah eksperimen, sehingga tidak ada lagi istilah observational chemistry, khusus kimia. Ya. Khusus kimia lahir dengan eksperimen. Yang lain mulai dengan observasi. Itu yang perbedaan kimia dengan yang lain. Ya. Oke, ini kimia menyeluruh. Ini sedikit sebelum kita masuk redox terakhir ini ya. Ini tadi pembagian berdasarkan objek kajian. Kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Ini berdasarkan metodologi penemuan. Jadi untuk menemukan hal baru bisa dengan cara deduksi matematik, bisa dengan komputasi, bisa dengan melakukan percobaan. Ini untuk menemukan hal baru. Ini jadi berdasarkan metodologi penemuan. Kalau ini berdasarkan objek yang dikaji. Kita mengkaji apa? Mengkaji zat organik, zat anorganik, atau zat organik tapi yang berproses dalam tubuh. Sehingga di sini bicara prosesnya di dalam tubuh. Sedangkan ini membicara prosesnya di luar tubuh. Misalnya reaksi Grignard tidak pernah ada di dalam tubuh, selalu di luar misalnya. Nah, selain ini, kimia juga bisa dilihat berdasarkan struktur dynamics energetics. Ini berdasarkan landasan keilmuan. Jadi kimia yang 5 tadi itu kecelakaan sejarah. Kenapa kecelakaan sejarah ini seperti orang membagi penduduk Indonesia menjadi dokter, nelayan, guru, wanita, anak-anak. Terasa nggak anehnya? Terasa kan anehnya ya? Kalau kita membagi penduduk Indonesia berdasarkan nelayan, guru, dokter misalnya, lalu wanita, lalu anak-anak. Jadi ini pembagian yang tidak sistematik ya, tidak ada landasannya sebetulnya pembagian seperti ini gitulah ya. Jadi akhirnya pembagian yang lebih baik itu sebetulnya adalah yang 3 pertama ini berdasarkan objek yang dikaji, yang 2 ini sama sekali berbeda. Makanya banyak orang kebingungan dalam pembagian ini. Misalnya di Journal of Physical Chemistry kok ada reaksi SN1, SN2? Karena ditinjau dari sisi physical chemistry-nya. Jadi ada enzim di jurnal kimia fisik. Ya, jadi sekali lagi balik lagi ke sini. Nah, ada pembagian berdasarkan landasan keilmuan, struktur, energi, dan dynamic. Sekarang saya tanya, bab-bab apa saja tolong ditulis di bagian atau sokratif. Sekarang keluarkan sokratif. Sokratif. Terus sudah siap sokratifnya? Sokratifnya masuk ke AGKI. Sebentar lagi saya nyalakan soal short answer saja. Coba ditulis bab apa saja yang masuk kategori structure. Nama babnya saja ditulis. Jadi ini ada structure, ada energetic, ada dynamics. Kita pilih structure dulu. Bab apa saja masuk structure. Silahkan ditulis. Ya. Kodenya belum muncul. AGKI 2. Kode AGKI 2 sama. AGKI 2 sama dengan tadi. Oke, structure itu adalah muncul senyawa karbon, struktur atom, ikatan kimia, bentuk molekul, dan sebagainya. Ya,
Jadi itu organik juga, ada makromolekul, itu berkaitan dengan struktur ya. Oke, saya kira sudah di atas 50 yang menjawab dari 115. Bagus juga ini, bisa 115 bergabung ke Socrative. Kita hentikan dulu ya, saya hentikan, finish. Sekarang bagian yang dynamics. Bab apa saja yang masuk dynamics? Yang masuk dynamics ya. Sebentar, saya hidupkan lagi, silahkan diisi. Dynamics bab apa saja? Kalau ini ikatan kimia, struktur molekul, struktur atom, karbon, dan sebagainya. Yang sekarang yang dynamics. Yang dynamics kesetimbangan, ya laju reaksi. Dynamics itu change lah ya, change. Sebetulnya termasuk juga stoichiometry. Ya. Di sini udah menulis betul laju reaksi segala macam. Kelarutan, ya bolehlah. Dari padat akhirnya menjadi larut, misalnya itu semua dynamic. Ya. Kalau terhadap waktu yang akhirnya kinetika itu ya. Kita tutup dulu. Termokimia. Termokimia itu tidak dynamics. Nah, ini harus saya beritahu nih. Ada yang menulis, ini saya hentikan dulu ya. Saya ingin jelaskan yang termokimia. Termokimia tidak masuk dynamics. Dia hanya keadaan awalnya begini, lalu keadaan akhirnya begini, perubahannya bagaimana. Jadi tidak prosesnya. Lebih satu keadaan bagaimana, nanti satu keadaan bagaimana. Tidak terlalu dynamics. Makanya seringkali termokimia tidak dimasukkan ke dynamics. Sekarang kalau energetics, masuk apa saja? Energetics, silahkan dimulai. Dijawab. Energetics bab apa saja? Ya jelas termokimia ya. Selain termokimia ada. Nah, udah ditulis tadi ada. Sebagian besar nulis termokimia ya, tapi juga elektrokimia kan ya. Juga elektrokimia. Yang terutama termokimia dan elektrokimia sebetulnya ya. Tapi ada juga yang bisa memasukkan misalnya saja kesetimbangan, ada unsur energinya juga lah. Misalnya apa ya, dikasih kalor lalu dia bergeser kemana gitu ya, walaupun tidak terlalu banyak ya, terutama adalah termo dan elektrokimia. Saya hentikan sekarang. Oke, terima kasih atas itunya. Jadi akhirnya itulah kimia, tapi berdasarkan landasan keilmuan. Maksudnya landasan keilmuan apa? Jadi struktur itu ambil dari struktur sama struktur kalau di sipil ya, ada struktur dinamika, ada kecepatan mobil misalnya gitu kan ya, ini energi usaha, energi dan sebagainya ada di fisika. Jadi ini sebetulnya diambil dari ilmu apa? Ya seperti tadi, fisika sangat membutuhkan matematik, kimia sangat membutuhkan fisika, biologis membutuhkan kimia. Artinya ini landasan keilmuannya adalah fisika sebetulnya, ya. Lalu ini berdasarkan perkakas atau tools, ya. Jadi kimia itu bisa juga dibagi berdasarkan 3 ini. Jadi perhatikan pembagian kimia yang 5 itu bisa disempurnakan menjadi pembagian menjadi 12. Tapi 12 bukan artinya ada 12 macam, tapi 3 macam tergantung berdasarkan apa. Ini sekali lagi berdasarkan objek yang kita kaji, mau zat apa, ini adalah metodenya apa untuk menemukan sesuatu, ini adalah landasan ilmunya, yang ini adalah, yang terakhir, adalah berdasarkan tools, perkakas. Kalau meneliti kimia mau pakai apa? Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, coba tolong suara saya masih jelas atau kecil? Oh jelas, oke lah. Ya, jadi masih rupanya beberapa masih mendengar kecil, tapi masih cukup, sebagian besar masih jelas ya. Oke, nah sekarang yang ini. Kalau misalnya kita ambil cuplikan dari kimia organik, zat organik misalnya, atau daun-daunan dari biokimia, kan kita ingin tahu di dalamnya ada apa. Maka kita ingin tahu apa di dalam zat yang kita teliti di sini. Yang kedua, berapa banyak kadarnya misalnya ya. Lalu setelah itu, kalau macam-macam di suatu zat itu, dari suatu benda atau daun atau apapun, banyak macam zat, bagaimana memisahkannya? Ya, jadi ini adalah, nah kira-kira ilmu itu namanya ilmu apa nih? Coba.
ilmu apa yang ini? Coba ditulis di chat. Yang ingin mengetahui zat yang diteliti ini, ya kimia analitik, udah ada yang menuliskan ya. Kimia analitik itu terdiri atas, nah ini kimia analitik. Kualitatif analisis itu apa, kuantitatif analisis itu kadarnya, dan separation chemistry. Jadi 3 serangkai lagi. Ini tools untuk meneliti zat. Sedangkan yang atas ini yang namanya ilmu apa jadinya kalau gitu, yang ini 3 serangkai ini, kira-kira. Kalau ini kan kimia analitik, ini 3 serangkai ini apa? Kimia fisik, akhirnya jelas ada kimia fisik, ada kimia analitik, organik, ada anorganik, ada biokimia. Lalu ada computational chemistry. Sekarang halaman ini adalah halaman yang sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian untuk memahami kimia itu apa. Ya. Jadi kalau untuk memahami tidak mudah kalau pakai 5 bidang yang selama ini dipakai. Tapi kalau membagi orang-orangnya bolehlah, ada ahli biokimia, ada ahli kimia organik, ada ahli kimia fisik, ada apa terserah. Tapi kalau mau dibagi atau kategorinya yang lebih baik, caranya adalah begini ya. Nah, jadi kualitatif, kuantitatif dengan separation. Nah, ini kunci separation juga. Dulu kita jual besi dari Cilacap, tahu-tahu padahal di situ ada titan, dijual dengan harga besi. Yang lebih parah adalah di Irian harga tembaga padahal emas gitu kan ya. Makanya di sana tidak ada kota emas pura. Yang ada kota apa di sana? Tembagapura kan. Tidak ada kota emas pura gitu kan. Karena dulunya adalah dikenalnya jualan tembaga. Jualan harga tembaga terus emas. Ya. Nah, oke. Jadi inilah kimia fisik. Kalau dasar keilmuannya adalah fisika. Pendidikan kimia ini kemarin kita sudah bahas, yaitu symbolic word, dunia lambang, dunia mikroskopik, dunia submikroskopik atau dunia atom. Kalau kimia, engineering kimia dan sebagainya. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini menarik nih. Sekarang coba pembagian yang ini saya hapus bagian bawah. Karena di SMA tidak terlalu banyak masuk praktikum. Jadi kimia analitik tidak terlalu. Ya. Nah, ada pertanyaan spektrofotometri itu ilmu atau alat. Spektrofotometer kalau alat. Kalau spektrofotometri itu ilmunya ya. Spektrofotometri masuk ke bagian kualitatif bisa, kuantitatif bisa ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita hapus ya yang analitik, kita hapus karena di SMA tidak terlalu banyak ngurusin laboratorium. Kita hapus juga eksperimental, computational, dan theoretical karena di SMA eksperimen tidak terlalu banyak, komputasi juga tidak, menurunkan matematik juga tidak terlalu rumit. Kita hilangkan yang bawah, jadi kita biarkan yang atas saja. Coba ya, kita biarkan yang atas. Nah, ini yang atas saja. Organik, bioorganik, anorganik dengan structure, energy, dynamics. Perhatikan definisi kimia yang sering disampaikan di SMA. Ini tadi ada pertanyaan spektrofotometer alatnya Bu Nelly ya. Spektrofotometer. Kalau spektrofotometri itu ilmu. Ya bisa dipertukarkan lah, tidak terlalu itu. Nah, sekarang gini. Ilmu kimia adalah ilmu yang pelajari materi. Maksudnya ini kan, ada materi organik, ada materi anorganik, ada materi biomolekul. Jadi ilmu yang pelajari materi, strukturnya, sifatnya, nah ini struktur sifat. Perubahannya, dynamics. Dan energi yang menyertai perubahan seluruh, energetics. Jadi, definisi ini yang sering diulang-ulang oleh guru-guru, sebetulnya sudah menggambarkan dari 12 itu, 6 diantaranya ini. Sebetulnya, tapi tidak pernah terbayang ini diagramnya. Jadi sekali lagi, ilmu yang mempelajari materi, strukturnya, sifatnya, perubahannya, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ya, nanti ini saya bagikan ya, itunya silahkan dipakai ya, slide-nya. Nah, ada yang menarik di sini. Struktur itu dengan sifat selalu dianggap satu keterkaitan, struktur dan sifat, ya, struktur dan sifat. Jadi kalau kita lihat di
di farmasi misalnya, ada kalau di kimia, structure and properties. Kalau di ini kimia lah ya. Kalau di farmasi, apa? Structure and apa coba? Structure and apa? Oh iya Bu Ida, betul. Jadi metode spektrofotometri, kalau alatnya spektrofotometer. Nah, spektroskopinya itu yang di kimia fisik. Jadi kimia fisik masuk, istilah spektroskopi masuk ke kimia fisik, spektrofotometri di analitik. Spektrofotometer adalah instrumennya. Structure and apa nih? Kalau farmasi? Bukan komposisi Bang Zaki, bukan. Structure and bukan. Structure and bukan. Activities. Structure ya. Kalau di biokimia, structure and structure and bukan structure and lain. Structure and function. Jadi fungsi apa namanya? Protein untuk fungsinya apa, karbohidrat fungsinya apa, DNA fungsinya apa, lemak fungsinya apa, dan sebagainya. Jadi ini sebetulnya semuanya mirip, yaitu struktur dan sifat. Cuma sifatnya bisa sifat dari arti aktivitas kalau farmasi, bisa juga fungsi kalau di biokimia, tapi mirip lah. Ya, itu definisi SMA jadinya. Nah, ini bidang-bidang yang membutuhkan kimia, kita bisa buat tarik garis misalnya dari sini. Ini membutuhkan yang bagian mana, gitu ya, material science butuh apa, dan sebagainya. Oke, ini sudah kemarin ya, kita sedikit skip aja, ini sudah. Sekarang saya ingin masuk ke dalam yang penyetaraan ya. Misalnya cara, nah ini contohnya ya. Contohnya ini. Coba ditulis yang merasa suaranya kecil atau suaranya yang ada yang masih mendengar jelas nggak suara saya? Oh jelas, oke ya lah. Jadi memang macam-macam ya tergantung itu. Nanti jadi akhirnya ini guru-guru harus bilang nih ke Telkom atau ke apa? Apa namanya? Kominfo ya. Kominfo ya. Kalau di sini kayaknya kalau ke rumah-rumah itu sekitar 10 mega atau kurang ya. Kalau di Korea itu 100 mega itu minimal kalau tidak salah. Jadi di sana itu nonton film itu ya, streaming itu ya sangat-sangat lancar ya. Oke, saya beri contoh. Setarakan reaksi berikut. Kan kita sudah bahas sebelumnya bahwa cara bilangan oksidasi itu pertama tulis spesies kimia yang mengalami oksidasi dan reduksi dalam reaksi ion. Dalam reaksi ion. Jadi cari dulu yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita lihat. Tolong ditulis yang tidak berubah bilangan oksidasinya yang mana? Yang tidak berubah dulu. Bilangan oksidasinya tidak berubah. Ya, cuma salah nulis saja. Betul ya. Yang lain? Oh iya. Tapi sebagai senyawa. Senyawa mana yang tidak berubah bilangan oksidasinya? H2SO4, ya kan ya. Jadi yang berubah cuma K2CR27 dengan H2C2O4. Ya. Di ruas kanan, mana yang berubah? CrSO43 dengan CO2 ya. Maka yang kita tulis adalah yang berubah saja. Kalau dia berupa senyawa ion, pilih ion yang berubah saja. Jadi maksudnya, yang kiri, ini kan sudah tahu lah ya sebetulnya. Kita tulis Cr2O7-nya karena dia yang berubah. Jadi karena K adalah plus 1, K2 adalah plus 2, maka Cr2O7 adalah min 2. Jadi kita tulis ini kan. Ya. Terus ini kita tulis apa? Yang ini tidak usah ditulis karena tidak berubah kan ya. Jadi semua sudah tahu itu sebetulnya. Cuma saya ingin memberikan satu poin.
Ini sering ditulis C2O4 min. Sebetulnya kalau mau disiplin dengan realitas berdasarkan mayoritas, nah itu ya, tidak boleh dipisah. Mayoritas dalam bentuk apa? Dalam bentuk H+ dengan C2O4 min atau dalam bentuk molekul. Jelas dalam larutan mayoritasnya dalam bentuk molekul. 99% lebih karena Ka-nya kan kecil sekali 10 pangkat min sekian. 99% lebih utuh dalam bentuk molekul. Hanya 0, sekian persen menjadi 2H+ tambah C2O4 min. Makanya sebetulnya kalau mau benar, ini penulisannya bukan ion. Tapi kalau untuk SMA jangan terlalu apa ya, galak begitulah. Jadi kalau ditulis C2O4 min ya dibetulkan sajalah gitu ya. Tapi ini sekedar untuk guru perlu tahu bahwa sebetulnya jauh lebih layak ditulis sebagai H2C2O4. Oh bagus kalau udah diterapkan ya. Nah ini Cr3+, ini CO2. Tapi sebetulnya kalau menurut saya siswa SMA kalau menulis C2O4 min masih bisa dimaafkan. Karena setelah di akhir, setelah disetarakan masih benar ya. Nah sekarang saya ingin sebetulnya yang di sini itu menunjukkan bedanya cara setengah reaksi dengan cara oh ya kalau diubah jadi ion malah bingung ya. Oke. Ya, ruas kanan akhirnya ini yang bilang oksidasinya berubah, sulfatnya tidak ya, air tidak, ini apalagi tidak. Akhirnya yang berubah adalah dengan CO2 ini ya. Jadi dua zat di kiri, dua zat di kanan, ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi ya. Nanti kita selesaikan pakai tulis tangan nanti ya. Supaya kelihatan jelas bedanya. Nah, sekarang saya ingin coba ini. Saya ingin sampaikan dulu mengenai elektrolisis larutan elektrolit ya. Kan sel elektrokimia atau sel elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta. Itu nanti saya akan tulis di itu untuk sekedar mengajar. Nanti sebagai alat untuk mengajar siswa berpikir ya. Nah, setelah ini ya, kita lihat ini dulu. Jadi yang harus diingat saya sudah sampaikan tadi pagi atau sebelumnya Sabtu Minggu kemarin, ini yang harus dihafal. Sekarang pertanyaannya, kalau kita punya sistem berupa larutan, larutannya misalnya CuCl2, ya, larutan, lalu kita masukkan kutub positif dan kutub positif, negatif, elektron positif, elektron negatif, maka katodanya yang mana? Tadi saya sampaikan bahwa sebaiknya tidak dikasih tahu katoda positif atau katoda negatif, anoda positif atau anoda positif negatif. Yang dikasih tahu adalah ini dan setelah itu biarkan mereka berpikir. Cara berpikirnya adalah kita tanya, ini kira-kira akan datang ke si CU, akan datang ke kutub positif atau negatif. Nah dalam bentuk pertanyaan kan, kutub positif atau negatif. Pasti sebagian besar siswa akan bisa menjawabnya karena dia tahu CU adalah CU2+, maka dia akan datang ke kutub negatif. Satu ya, pertanyaan pertama sudah bisa terjawab pasti. Pertanyaan kedua, setelah CU2+ sampai ke kutub apa tadi? Negatif ya. Sampai menjadi kutub negatif, apa yang terjadi? Ya Bu, dan nanti kita bahas juga memang trik bagaimana supaya menjadi ion pada saat ini. Jadi dia akan datang ke kutub negatif dan karena negatif itu pensuplai elektron, jelas dia akan menerima elektron. Ya, jadi akhirnya menerima menjadi Cu. Caranya begitu ya, sehingga kita akhirnya tahu. Nah, berikutnya tanya, itu reaksi reduksi atau oksidasi? Segera dia tahu itu menerima elektron, ada reduksi, kalau melepaskan elektron oksidasi. Jadi reduksi. Kalau reduksi apa? Katoda. Otomatis katoda adalah negatif gitu ya. Jadi jangan katoda negatifnya jadi hafalan. Yang jadi hafalan adalah katoda reduksi, karena itu yang berlaku umum baik untuk sel volta maupun sel elektrolisis. Tapi kalau positif negatif, terbalik antara elektrolisis dan sel volta, ya kan? Sama juga ini, kita tanya ini adalah
akan menuju kutub apa? Karena dia negatif jelas akan kutub positif, dan karena bersentuhan dengan kutub positif itu akan narik elektron. Karena dia positif, dia narik elektron. Sehingga si Cl- itu, 2 Cl- ya, 2 Cl- itu akan memberikan elektronnya kepada si kutub, kutubnya sekali lagi kutub positif, sehingga menjadi Cl2. Maka kita tahu katoda, dia adalah mengalami apa? Karena dia ditarik elektronnya, si zat itu mengalami oksidasi jadi anoda. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Walaupun akhirnya kalau siswa yang pintar bisa menemukan juga keteraturan yang luar biasa di sini. Katoda reduksi kation, anoda oksidasi anion. Huruf hidup semua, huruf mati semua gitu ya. Tapi jangan kita, bolehlah di akhir dikasih tahu itu seperti itu, tapi sebaiknya diajak berpikir gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa namanya? Saya pindahkan sekarang mestinya lancar ya. Karena saya sudah restart. Bismillahirrahmanirrahim. Start broadcast, mudah-mudahan sekarang lancar, tidak seperti tadi masalah. Tuh, muncul kan tulisan stop broadcast, sudah muncul belum ya? Tulisan stop broadcast. Belum ya, belum. Kita sudah. Oke, tapi masih belum yang sekarang kita coba pindah ke sini. Terputus enggak? Nah, ini bagus sekarang. Mudah-mudahan ya. Belum muncul ya tulisannya. Kita tunggu. Tulisan coba Socrative Student terlihat nggak? Belum. Jadi, iya ya. Masalah lagi. Bentar. Kita coba. Bentar. Kita coba lagi. Sekarang mudah-mudahan lancar. Oke. Oh, ini malah. Bentar. Oke. Iya, jadi kita ini ya. Sekarang kita mulai yang tadi itu. Saya ingin tunjukkan bagaimana keterkaitan dua cara menyetimbangkan ya. Jadi ini jauh juga. Oke. Sekarang kita lihat. Bapak Ibu kalau yang sudah punya ininya, punya apa namanya? Catatan ini dari pertemuan sebelumnya, bisa melihat langkah-langkah untuk menentukan untuk menyetiakan pakai cara bilangan oksidasi. Ya. Jadi kan kita bilang langkah pertama, tuliskan reaksi dalam bentuk ion. Sudah selesai. Ya, langkah pertama. Sudah selesai ini. Langkah kedua, setarakan bilangan setarakan atom yang bilangan oksidasinya berubah. Makanya ini memang cara bilangan oksidasi membutuhkan pemahaman tentang apa itu bilangan oksidasi. Kalau tidak ya sudah, kita harus tinggalkan ini. Dia akan menyetarakan ini kan ya. Jadi misalnya
Yang pertama adalah tentukan perubahan langkah kedua, setarakan atom yang bilangan oksidasinya berubah. Jadi CR-nya 2, di kanan cuma 1, kasih 2. Di kiri C-nya ada 2, di kanan cuma 1, kasih 2 juga. Selesai langkah kedua. Ya. Langkah kedua selesai. Langkah ketiga adalah tentukan perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita tulis ini plus, berapa CR-nya di situ yang kita tulis kalau diminta adalah perubahan bilangan oksidasi total. Maka yang kita tulis supaya total, CR-nya kita tulis sebagai plus berapa. Tolong ditulis di sini, di chat. Mestinya sudah tahu semua ya. Oke, ini chattingnya kenapa nggak kelihatan sekarang? Ya udah. Jadi, ya sudah tahu ya. Ini putus ya. Plus 12 ya. Layarnya hilang ya. Oh enggak, masih nyambung mestinya. Ada yang bilang masih terlihat katanya. Oke, ya. Jadi saya ada ya, oke. Ya, saya pikir terputus. Langkah ketiga, sudah. Ini plus 12 ya, sudah disebut tadi oleh Bapak Ibu sekalian. Ini plus 6 ya. Jadi yang kita tulis adalah totalnya. Mahasiswa ini suka kebingungan di sini memang. Kebingungannya adalah, ya kebingungan karena kita harus menuliskan untuk 2 atom CR. Tapi ketika ditanyakan berapa bilangan oksidasi CR, ini jawabannya bukan plus 12 kan, plus 6 gitu kan ya. Kadang-kadang kebingungan di situ. Jadi ini begitu, sedangkan yang ini di sini plus 6 ya. Karena O adalah min 8, H plus 2, ini plus 8 ya. Jadi ini naik 2, ini turun 6. Semuanya masih mudah ya di sini kalau menurut saya. Jadi ini nanti akhirnya langkah keempat. Setarakan perubahan bilangan oksidasi tersebut. Setarakan, samakan, ya setarakan. Artinya ini harus kalikan 3 supaya sama. Yang naik dan yang turun harus disetara. Jadi ini kalikan 1. Artinya CR2O7. Bentar, saya ganti. Sebenarnya tujuannya saya percaya ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian, tapi tujuan saya adalah nanti menunjukkan supaya lebih mudah antara menjelaskan perbedaan antara keduanya. Jadi ini adalah CR2O7 min, karena ini perubahannya 6, tidak kalikan 1, tambah, ini kalikan 3 ya, A2 C2O4, tambah menjadi, ini kalikan 1, J2CR13, tambah, ini kalikan 3, jadi 6CO2. Selesai ya. Jadi itu langkah keempat. Langkah keempat adalah setarakan perubahan tersebut dengan cara mengalihkan koefisien. Jadi koefisiennya dikalikan. Langkah kelima, setarakan oksigen. Oksigennya di kiri ada 7 dan 12. Jadi ada 19, di kanan ada 12. Jadi di kanan lebih sedikit, tambah 7H2O. Lalu setelah itu tambahkan H. Di sini H-nya sudah 6. Di sini H-nya ada 14. 6, 14 jadi 8. Masih 8 H+. Selesai. Jadi penyetaraan reaksi ion selesai. Tadi ada pertanyaan, bagaimana trik untuk mengetahui ionnya? Sebetulnya 1A, 2A itu menjadi HO itu menjadi andalan ya, menjadi andalan kita kan. Jadi kalau K misalnya ini jadi plus 1, jadi ini langsung kita tahu ini ion sebagai satu kesatuan. Memang mahasiswa itu sering yang tidak menguasai ini suka CR, jadi CR dipisahin sendiri-sendiri gitu kan ya. Tapi intinya kita tekankan aja, pisahkan dulu mana positif, mana negatif. Ya. Pisahkan dulu positif, negatif. Yaitu misalnya K dengan CR2O7. Di sini H dengan C2O4. Di sini H dengan SO4. Di sini CR dengan SO4. Dan seterusnya.
pisah dua dulu, mana positif, mana negatif. Setelah itu baru berpikir positifnya plus berapa, negatifnya berapa, supaya netral. Ya, jadi memang poliatomik yang sulit memang. Jadi caranya adalah selalu hampir selalu begini kan, selalu satu jenis unsur di depan, sisanya yang negatif. Kecuali, nah yang bisa dikasih tahu yang positif tapi ruwet itu cuma NH4 plus biasanya kalau di SMA seringnya kan, ya kan, selalu positifnya itu adalah yang di depan saja, sisanya itu negatif. Jadi cara mengajarkannya menurut saya kalau para ion itu seperti itulah, ya. Nah, terus sekarang langkah berikutnya adalah menjadi reaksi ion, reaksi molekul. Ini kan jadi K2, PR2, O7 tambah 3, H2SO4. Suara saya kok jadi kecil lagi ya. Padahal sudah mati semua itunya ya, videonya. Oke, oh jelas katanya stabil tempat lain, jadi memang sinyal di situ kalau gitu ya. Oke. Ini nanti kita perhatikan, ini saya sering bilang begini kalau ke siswa. Ini kan negatif, tadi ingat untuk menjadi positif negatifnya kan berdasarkan dia di depan atau di belakang. Kalau ini di depan maka positif, ini di belakang ini negatif, gitu kan. Ini depan positif, ini belakang negatif, karena konsisten. Selalu yang di depan positif, yang belakang negatif. Makanya jangan menulis CH3COH, ini menyiksa siswa. Nah, ya, tuliskan sebagai H, C2, H3, O2. Jadi jelas ini adalah positif, ini negatif. Kita teruskan. Sekarang, nah saya suka cerita begini, ketika membentuk reaksi molekul. Ini negatif di kiri, si Cr ini bertindak sebagai ion negatif. Tapi di kanan berubah peran. Walaupun ini Cr memang plus 12 ya, plus 6 ya, bilang saya. Tapi dia bersama oksigen, dia berperan sebagai ion negatif. Di kanan berubah peran, perannya menjadi ion positif. Gimana kalau yang tadinya negatif menjadi positif? Jelas tidak mungkin pakai pasangan semula. Karena di dunia elektrolit tidak ada sejenis itu saling berpasangan. Jadi artinya kalau dia sudah berubah jenis positif negatifnya, maka tidak mungkin pakai pasangan semula yaitu tak. Maka dia harus cari ke lingkungannya lingkungan asam ini, gitu kan ya. Jadi kalau dia kehilangan pasangan karena berganti positif ke negatif atau negatif ke positif, maka cari pasangannya dari lingkungan asam itu. Jadi ini CR. Seandainya ini tidak ditulis ya, kalau ini kan sudah ditulis jadi sudah tahu sebetulnya ya. Jadi CR2, enggak, CR-nya 3 ya. Iya CR2, SO4, 3 kali. Tambah 6 CO2, tambah 7H2O. Sudah, cuma tinggal kita lihat di kiri sulfatnya ada 3 buah. Di sini sulfat 3 buah. Sudah. Cuma masalahnya adalah K ini belum ada pasangannya ya. K itu belum ada pasangan, makanya di sini harus K2SO4. Makanya ini bukan 3. Enggak. Ini maksud saya tadi itu 3 yang ini. H2, C2, O4 ya. Maksud saya sekarang K-nya ini belum ada pasangannya, dia cari ke lingkungan juga karena kehilangan pasangan ini kan ya. Dia berubah peran jadi positif sehingga dia kehilangan pasangan, dia ngambilnya selalu ke lingkungan, jadi K2SO4. Sulfatnya di kanan ada 4, jadi 4H2SO4 gitu ya. Selesai gitu kan. Nah, saya ingin tunjukkan cara setengah reaksi. Cara setengah reaksi kalau kita lihat langkah pertama sama, yaitu tuliskan reaksi ion. Ya, tuliskan reaksi ion. Jadi Cr2O7 ini menjadi Cr plus, tapi dalam 2 reaksi yang terpisah. Itu saja bedanya. Nah, ini karena asam lemah. Nah, asam lemah ini sebetulnya memang kalau siswa yang benar, yang pinter itu mestinya tahu mana lemah, mana kuat. Yang kuat kan sederhana, cuma ClBRI
seterusnya ClO4, BrO4, I4 atau ClO3 gitu ya. Kalau ClO2 dengan ClO itu kan lemah. Jadi halogen kecuali F, semua halogen kecuali F dengan oksigen banyak atau tidak ada oksigen. Selain HF ya, HF itu lemah. Di luar itu kan cuma 2 ya yang harus dihafalkan. Nitrat, sulfat sudah. Jadi sangat sedikit yang kuat sehingga sisanya lemah. Ini menjadi CO2. Itu langkah pertama. Langkah pertama tuliskan tapi dalam reaksi yang terpisah. Langkah kedua, setarakan yang selain oksigen hidrogen. Ini. Setarakan ini. Itu langkah kedua. Terus langkah ketiga, langkah ketiga adalah setarakan muatan dengan menambah elektron. Salah. Setelah itu oksigen ya, oksigen. Setelah itu oksigen. Jadi oksigen yang tadinya langkah kelima jadi langkah ketiga. Jadi ini tambah 7H2O, ini tambah berapa? Oh, oksigennya sudah sama kan? Jadi yang itu aja, oksigen. Lalu hidrogen. Hidrogen tambah 14H+. Di sini tambah, nggak bisa ini juga. Jadi tambah ini H2O4, CO2. H plusnya di kanan ya. Tambah 2H+. Jadi langkahnya adalah setelah setarakan itu, tambah oksigen, tambah hidrogen. Setelah itu, muatannya. Di sini muatannya adalah plus 14 dengan min 2. Plus 12. Di sini plus 6. Muatan ionnya ya, bukan bilangan oksidasi. Kita tidak menggunakan konsep bilangan oksidasi kalau setengah reaksi. Jadi ini plus 12 kiri, kanan plus 6. Yang lebih positif yang kiri, jelas yang lebih positif itulah yang harus kita tambahkan elektron. Jadi ini 6 elektron. Yang ini, di sini positif 2, di sini netral, di sini netral. Jadi elektronnya di kanan 2 elektron. Setelah itu kita ini harus samakan kan ya. Langkah berikut adalah hilangkan elektron dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi gitu kan ya. Sehingga ini kali 1, yang ini kali 3, sehingga ini coret, akhirnya menjadi 14H+. Oh ini kalikan 3 kan. 2H+ dengan 14H+, 2-nya dikalikan 3 jadi 6. 6 dengan 14 jadi 8H+. Tambah R2O7 min, tambah 3H2CO4 menjadi 2Cr3+. Ya, dengan mengatur supaya elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima harus sama. Jadi ini CO2 tambah ini 6CO2. Dan ini persis sama dengan tahap sampai sini. Tahap yang ini kan ya. 100% sama. Setelah itu reaksi molekul. Oke, jadi yang saya ingin tunjukkan adalah cara setengah reaksi dengan cara bilangan oksidasi. Ini sama, cuma bedanya yang satu lagi ininya dipisahkan dalam 2 reaksi yang terpisah. Nah, ini tentukan perubahan Bilox yang sebetulnya secara esensi sama saja dengan nambahkan muatan. Langkah 56. Terus, setelah itu perubahan Bilox-nya dikalikan koefisiennya supaya Bilox naik dan Bilox turun sama, itu sama saja dengan menjumlahkan kedua setengah reaksi untuk menghilangkan elektron. Jadi langkah 56 dari cara setengah reaksi sebetulnya setara dengan itu walaupun kalimatnya berbeda. Yang satu pakai konsep muatan, yang satu pakai konsep Bilox. Setelah itu yang hijau ini, ya, ini jumlah H sama aja persis dengan langkah 34 di sini. Langkah 34 ini 100% sama dengan langkah 56. Ini salah satu cara untuk membuat cara bilangan oksidasi dengan cara setengah reaksi itu menjadi cuma sekedar nuker langkah ya. 34 menjadi 56, 56 menjadi 34. Lalu ada pertanyaan tadi, lalu suasana basah gimana? Membedakannya sebetulnya gampang. Kalaupun tidak dikasih tahu, kalau setelah menyetarakan
Atau hasilnya adalah ini misalnya, kita tutup, ini adalah panah, tok, setarakan gitu, terusnya setarakan H, ternyata nambah H plus di kanan. Misalnya, waktu menyetarakan H, misalnya ini 12 H plus gitu ya. Dalam menambahkan 12 H plus di kanan. Aneh, suasana asam, kok asamnya di kanan. Kalau suasana asam justru H plusnya dibutuhkan untuk reaksi. Jadi kalau suasana asam, H plusnya harus di kiri. Kalau di kanan, kemungkinan besar bukan suasana asam. Maka caranya adalah tinggal di sini tambah 12 OH-, di kiri juga tambahlah 12 OH-, sehingga ini menjadi 12H2O, di sini plus OH-. Nanti H2O-nya bisa dicoret dengan H2O yang ada di kiri. Ini nanti di sini misalnya ada H2O, tinggal dikurangi. Jadi suasana basah tidak usah dipakai cara yang berbeda. Selesaikan dulu dengan suasana asam. H plusnya ada di mana? Kalau H plusnya ada di kiri, betul suasana asam. Tapi kalau H plusnya ada di kanan, nggak mungkin suasana asam ada H plus di kanan. Karena justru suasana asam dibutuhkan menyuplai H plus untuk reaksi. Jadi kalau ada H plus di kanan, ya sudah, pasti suasana basah. Bagaimana caranya? Netralkan saja asamnya dengan OH- supaya jadi H2O. Tapi karena di kanan tambah OH-, di kiri juga harus tambah OH- supaya tetap setara. Nah, itu salah satu cara mengajarkan asam atau basah. Ya, suasana asam atau basah tanpa diberitahu. Ya, tanpa diberitahu. Oke, selanjutnya berikutnya adalah nah silahkan nanti ininya disimak nih antara yang ini dengan yang ini, bahwa itu sebetulnya cuma menukar langkah dan menggunakan konsep yang berbeda. Cuma ada keuntungan dari bilangan oksidasi. Saya punya satu hal yang menguntungkan dari cara bilangan oksidasi adalah ketika kita sampai sini, ketika kita sudah sampai menyetarakan sampai sini, maka untuk mengecek apakah sudah benar atau tidak bisa dilihat dengan melihat muatannya, ya, dengan cara melihat muatannya. Ini 8 plus, ini 2 min, jadi total 6 plus. Di kanan ini netral semua, ini 6 plus juga. Muatan digunakan cuma untuk mengecek di akhir. Kan kita tidak menggunakan konsep muatan kalau bilang oksidasi, tapi muatan bisa dipakai ketika reaksi ion sudah selesai disetarakan, muatannya sama atau enggak. Kalau ada berbeda, pasti ada langkah yang keliru. Jadi tidak perlu mengecek langkah demi langkah untuk mengecek benar atau tidak. Salah satu cara adalah melihat muatan di kiri dengan muatan di kanan sudah sama atau tidak. Itu yang bilangan oksidasi. Ya, jadi suasana asam kalau sudah paham yang suasana asam, suasana basah, otomatis gitulah ya. Tinggal ditambah OH- di kedua ruas. Oke, saya kira itu mengenai penyetaraan. Berikutnya mengenai oksidasi reduksi banyak unsur. Ini plus 1. Kak, coba ada yang bisa tahu S berapa, C berapa, N berapa? Bilang oksidasi S, C, N. Bingung ya? Oke, kita pakai seenaknya saja. Supaya min 1 aja pokoknya ini kan. Misalnya S-nya, C-nya, N-nya. Misalnya N-nya min 3 lah. Dari NH3 kan ya min 3. C-nya misalnya plus berapa maunya? Plus 0 boleh lah misalnya ya. Misalnya ini. Pokoknya total harus min 1, jadi ini plus 2. Ya. Tapi kalau misalnya C-nya, S-nya misalnya min 2, C-nya plus 4, N-nya min 3, perhatikan di sini, ini semua adalah min 1 kan ya? Min 5 tambah 4, iya. Ini juga min 1. Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Kalau anggapannya begini, maka nanti S, C, N min, gitu kan reaksi ionnya. Menjadi di kanannya menjadi SO4 min, tambah NO3 min, tambah CO2, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan lihat S-nya ini perubahannya adalah dari plus 2
dari min 2 misalnya ya, dari min 2 ke plus 6. Ya. N-nya bagaimana, C-nya bagaimana. Ini semuanya naik, sehingga bisa dijumlahkan. Silahkan Bapak Ibu coba pakai cara ini, maupun cara ini, untuk menyetarakan itu. Ya. Silahkan pakai bilangan oksidasi yang berbeda. Hasilnya apa? Yang naik, kenaikannya akan tetap segitu, yang turun segitu, sehingga nanti dikalikan koefisien juga akan tetap. Coba pakai cara bilangan oksidasi, terserah mau pakai ini atau pakai ini, hasilnya 100% sama. Jadi tidak peduli bilangan oksidasinya benar atau salah, hasilnya tetap benar. Ya. Tapi ada cara lain. Cara lainnya begini saja. SCN min tambah MnO4 min tadi, kanannya adalah SO4 min tambah CO2 tambah NO3 min, misalnya, tambah Mn12 ya. Maka di sini kita pakai ini plus 7, ini plus 2 kan. Sudah tahu semua ini. Jadi turun 5. Ya. Ini sebetulnya tidak perlu kita bertanya S-nya berapa, C-nya berapa, N-nya berapa. Ini aja sebagai satu kesatuan, min 1. Ini menjadi plus 6. Ini menjadi plus 4. Ini menjadi plus 5. Jadi S-nya plus 6. Langsung ini menjadi ini. Jadi berubah dari min 1 menjadi 645. 645 15 ya. Dari min 1 15. Jadi naik 16. Ini turun 5. Jadi akhirnya yang ini dikalikan 5, yang ini dikalikan 16 kan. Jadi akhirnya penyetaraannya adalah 5 SCN tambah 16 mmnO dan seterusnya. Jadi sebetulnya tidak usah dipecah-pecah S berapa, C berapa, N berapa. Langsung saja SCN sebagai min 1. Lihat saja dari min 1 berubah jadi berapa ditotalkan. Cukup. Ya, tidak perlu masing-masing. Oke, itu untuk trik untuk yang kalau ada lebih dari 1. Ya kayaknya nggak akan keluar juga ya kayak gini. Tapi kadang-kadang suka CN gitu ya, ada 2. Nggak usah C-nya berapa, N berapa. Jadi kalau CN, min. Tidak usah C sekian, N sekian. Berubah gitu. Ini saja sebagai satuan, min 1. Lalu di kanan berapa, C-nya berapa, N-nya berapa, jumlahkan. Cukup. Ya. Nah, kalau senyawa organik. Bagus, ada pertanyaan senyawa organik. Sama, jadi kalau senyawa organik itu kan CO2 terus kalau atomnya 1 itu menjadi HCOOH ya. Terusnya HCOH lalu H3COH etanol lalu CH4 ya. Coba kita lihat. Ini plus 4. Ini O-nya kan ada 2 buah min 4, jadinya hanya plus, ada 2 buah plus 2 totalnya maksud saya. Plus 2 min 4. Supaya 0 kan C-nya jadi plus 2 ya. Ini H-nya kan plus 2. Ini min 2. 0. Sudah 0, jadi C-nya 0. Di sini O-nya ini min 2, H-nya ada 4 biji, plus 4. O-nya min 2, H-nya plus 4. Terlalu banyak H plusnya kan. Jadi C-nya min 2. Di sini C-nya min 4. Jadi plus 4, plus 2, 0, min 2, min 4. Jadi untuk reaksi redox, tidak peduli strukturnya, lihat saja O-nya berapa, H-nya berapa. Lalu seperti katanya tidak terlihat apa yang saya tulis, kelihatan nggak? Jadi misalnya etanol misalnya ya, CH kelihatan ya, etanol menjadi seandainya menjadi, jadi misalnya CH3, CH2, OH tambah
HMnO4 menjadi CH3 COOH misalnya saja begini ya, tambah Mn2+. Maka caranya adalah lihat C-nya saja. H-nya ini ada berapa buah? H-nya kan ada 3, 2, 1, ada 6. Plus 6 ini H-nya. O-nya ada min 2. Ya. Plus 6 min 2. Jadi C-nya berapa? C-nya ya supaya 0. Jadi C-nya plus, salah, min 4 kan? Ini C-nya min 4. Di sini H-nya berapa? Plus 4. Ini dengan ini. Plus 4. O-nya berapa? Min 4. Ada 2 O kan? C-nya berapa? Ada 2 buah? 0. Jadi perubahannya berapa? 4. Naik 4. Gitu, Pak. Ya. Jadi, oh tulisannya terlambat ya. Iya, oke. Tulisan nggak bareng. Ya harus ada delay gambar. Oke. Jadi, ya udah. Jadi kita pelan-pelan aja. Jadi, untuk reaksi redoks yang melibatkan organik, kita tidak pedulikan struktur. Ya. Kita tidak usah pedulikan struktur. Jadi yang kita pedulikan adalah oksigennya berapa, H-nya berapa, lalu sisanya jadi C-nya berapa, total C itu. Walaupun masing-masing sebetulnya C-nya bisa aja dianggap beda-beda. Ya. Bisa saja dianggap berbeda-beda. Nah, oke, itu adalah redoks ya. Jadi saya ulangi, kalau kita punya CH3, C yang banyak, lalu ada H banyak, ada O banyak, tulis, hitung aja O-nya berapa, min berapa jadinya, H-nya berapa, plus berapa, maka C-nya jadi ini, layarnya gelap ya. Coba yang lain betul layarnya gelap? Atau masih kelihatan? Layarnya. Oke, kita teruskan. Ini saya chatnya kok nggak bisa ngelihat sekarang. Ya. Oke, kelihatan. Iya, terusnya kita lanjutkan dengan mudah-mudahan terjawab tadi ya. Pokoknya C-nya berapa tinggal di totalkan saja, tidak peduli masing-masing. Sama saja dengan misalnya kita bicara tentang Fe3O4. Ini kan min 16. Ini sebetulnya jadi plus 16. Sehingga masing-masing Fe, oh min 16 ya, ngaco. Min 8 ya. Maka ini plus 8. Sebetulnya masing-masing Fe adalah bilangan oksidasinya plus 8/3. Boleh pakai ini, pecahan. Boleh. Ya. Walaupun sebetulnya kita bisa anggap itu FeO dengan Fe2O3 bergabung jadi Fe3O4, ini plus 2, ini plus 3. Plus 2 plus 3 akhirnya di sini 8/3 kan 2, 2/3 ya di antara 2 dan 3. Tapi kita pakai tidak usah pusingkan dengan struktur. Total berapa? Sama dengan senyawa karbon tadi. Sebetulnya C yang mengikat O dengan CH itu bisa dianggap bilangan oksidasinya beda. Tapi kita totalkan saja. Ya. Ion peroksida menjadi ion sulfat. Peroksidisulfat. Oh. Oke. Coba penuh ini. Nah, di sini ya. Bentar, peroksidisulfat rumus S2O8 min kan ya? Iya. Jadi menjadi sulfat. Sama saja. Jadi S2O8 min menjadi SO4 min. Mula-mula setarakan dulu atom yang berubah bilangan oksidasinya atau atom selain O gitu kan. Setelah itu kita lihat ini min 16, ini min 2, maka ini plus, kalau pakai cara bilangan oksidasinya, ini adalah plus 14 ya. Masing-masing 7 jadi di sini plus 12.
salah. Betul ya. Jadi oksigen 8, 16, iya betul, plus 14. Berubah menjadi plus 12. Berubah turun 2. Ya. Jadi turun 2 ini. Dari peroksida disulfat. Ya. Oke. Iya, kalau gitu saya kasih contoh terakhir. Ini kelihatannya delay-nya itu bikin bingung ya, ternyata kesananya. Oke, nanti aja lah. Kita sekarang ke ini dulu lah ya. Nanti apa namanya? Atau saya beri satu contoh saja lagi. Misalnya pelan-pelan sekarang. CH3 CH2OH tambah Na2S2O8 menjadi CH3COOH ya, ini penulisan orang organik boleh kan, tidak dilarang, cuma jangan sebut itu rumus molekul, itu rumus struktur ya, tambah Na2SO4. Nanti ada itu, ada apa namanya, ada katalis asam ya. Sekarang kita coba catarakan dengan cara setengah reaksi ya. Cara bilangan oksidasi dulu aja ya. Jadi kita pilih ionnya dari reaksi yang di atas. Di sini karena asam lemah CH3COH tetap CH3COH tambah di sini SO4 min ya. Jadi kita tulis reaksi ionnya asam apa namanya? Apa sih namanya nih? Tanol ya. Tambah S2O8 min menjadi asam asetat tambah SO4 min. Ya. Sekarang kita lihat bilangan oksidasinya ya, perubahan bilangan oksidasinya yaitu dari CH3CH2OH menjadi CH3COOH. Kita lihat di sini di kiri kita lihat, kita cukup lihat semua H dan semua O yang ada di kiri ya. Jadi C ini nanti C2C itu bilangan oksidasinya sebetulnya kalau kata orang organik itu beda. Apalagi yang kanan itu berbeda ya. Saya beri contoh deh supaya Bapak Ibu ngerti bilangan oksidasi yang kiri itu ya. Misalnya saya tuliskan C apa namanya? Ini kan mudah-mudahan benar di sini. Gitu. Strukturnya sudah terlihat. CH3COH dalam bentuk struktur Lewis, dalam bentuk rumus struktur. Ya, oke. Nah, kalau bilangan oksidasi tadi saya bilang, kalau atomnya berbeda, lihat mana yang elektronegatif, mana elektropositif. Ya. Saya tanya, C dengan H mana yang lebih elektronegatif? Tulis di situ, atom apa yang lebih elektronegatif. C lebih elektronegatif kan? Kalau C sama O, jelas O lebih elektronegatif. Maka kita bisa bayangkan begini. Ini karena C dengan C, perhatikan, C sama C itu atom yang sama. Sehingga kalau untuk menentukan bilangan oksidasi, C sama C itu dianggap karena atom yang sama, maka elektron yang dipakai bersama antara C dan C itu dibagi sama rata karena atom yang sama. Tidak diutamakan ke salah satu, ya. Tapi kalau ini penjelasannya ya. Kalau yang C yang ke atas, coba lihat CH yang ke atas ya, udah kelihatan kan ikatan CH yang ke atas, itu dianggap milik siapa? Coba, dianggap milik C atau milik H?
milik yang lebih elektronegatif kan, H lebih positif kan, jadi milik C, ini dianggap milik C, ini dianggap milik C, tapi ini dibagi sama rata CC. Lalu CO, ini dianggap milik siapa yang saya lingkarin itu? Dianggap milik C atau O? Coba, yang saya lingkari. Dianggap milik yang lebih elektronik. Selalu gitu, bilangan oksidasi ditentukan dengan cara menganggap energi elektron ikatan milik yang lebih elektronik. Kecuali kalau atomnya sama. Bagi 2 aja kalau atomnya sama. Jadi ini juga, ini jadi dianggap milik O, yang ini dianggap, sini ada permasalahannya, ini dianggap milik O. Yang ini, OH, perhatikan yang OH, ikatan OH, itu dianggap milik apa? Milik O juga kan ya? Ya, itu panah-panah itu, saya ulangi, itu panah bukan reaksi organik ya, ini cuma untuk menunjukkan pada penetapan bilangan oksidasi, elektron ikatan dianggap milik yang lebih elektronegatif. Sekarang kita lihat. H itu jadi punya berapa? Atom H. Kehilangan elektronnya karena diberikan ke C. Seolah-olah ya. Jadi ini plus 1. H jadi plus 1 semua. Kenapa? Karena H selalu memberikan elektronnya. Ini jadi semua H itu bilangan oksidasinya plus 1 karena dia memberikan elektronnya. Sekarang saya tanya, C kiri sama C kanan, kita lihat sekarang. C kanan sekarang punya berapa elektron? C kanan. Coba. C kanan berapa elektron? Jumlah elektronnya dulu. Yang kanan. Berapa elektron? 3 elektron. Oh iya, plus 3 betul. 1 elektron kan? Karena si elektron yang dengan CO rangkap diambil O, yang CO tunggal diambil O juga, sisanya cuma 1 elektron di sini saja. Kan ini dibagi 2 ya. Tadinya padahal aslinya dia punya 3 elektron. 4 elektron, sorry. Golongan 4 kan. 4 elektron, sekarang tinggal 1 elektron. Elektronnya berkurang, pasti positif. Jadi ini adalah muatannya plus 3. Sedangkan C yang ini berapa? Kita lihat. C itu dapat dari H 2, atas H kiri dapat 2, H bawah dapat 2, dari kanan dapat 1. Jadi total dia punya berapa? 7. Punya 7 elektron. Karena dari yang H itu 222, ikatan H, dengan dari C setengahnya itu 7, padahal aslinya 4. Kelebihan 3 elektron, jadi min 3. Jadi total berapa? 0. Gitu kan? Total bilangan C. Tapi kan tidak perlu kita pusing begitu. Pokoknya kalau ada rumus CH3COH, lihat aja H-nya berapa, O-nya berapa. H-nya berapa, O-nya berapa. Itu rumus kimia CH3COH ya, bukan rumus molekul ya. Rumus molekulnya HC2, H3O2 ya. Oke. H-nya ada berapa? Dalam CH3COH ada 4, kan 0 juga. Ngapain capek-capek membuat struktur dan sebagainya, mikir apa. Langsung saja ini C ini 0. Sudah. Lihat dari H dan O-nya, itu cara singkatnya. Ya. Jadi tidak perlu dibuat rumit. Oke. Kita sampai 3:30 ya. Nah, sekarang 3:30 pas buka ya di ya. Nah, sekarang kita mulai dengan elektrolisis lah ya. Ini bisa diklik ya. Oh, nggak bisa ya. Ini bisa. Nggak bisa. Nah, sekarang yang Wita udah mulai siap-siap buka. Nah, sekarang gini. Saya ingin mulai dengan elektrolisis. Ya, elektrolisis. Sekarang begini. Coba supaya salah satu usulan untuk mengajarkan elektrolisis yang berupa sel, bukan dalam bentuk itu ya. Jadi, oh jangan-jangan ini terlalu, saya buat agak bawah sini ya. Jadi saya gambarkan di situ sel, di kanan seperti tadi ada seng ya. Ini Zn dicelupkan dalam
Zn SO4 ya. Lalu ini Cu tercelup dalam Cu SO4 dihubungkan dengan kabel, ada jembatan garam. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Reaksinya sebetulnya adalah reaksi, sekarang saya tanya, mana yang bisa terjadi? Zn2 plus tambah Cu menjadi Cu2 plus tambah Zn, wah tulisannya jelek, atau Zn tambah Cu. Ini saya tulis saja reaksinya ya. Reaksi atas atau bawah yang terjadi secara spontan. Coba ditulis. Yang atas salah tahu lah ya. Mestinya tahu kan. Oke. Jadi ada dua reaksi saya tulis di situ. Reaksi yang spontan adalah reaksi yang ini kenapa chatnya nggak kelihatan sekarang ya? Yang bawah kan? Jadi ini yang terjadi. Ya. Tapi kalau elektrolisis kita ingin memaksakan reaksi yang tidak terjadi. Sebetulnya ini tidak terjadi kalau cuma dicampur saja. Ya. Oke. Sebentar. Ya, jadi yang terjadi yang bawah kan ya. Yang atas tidak terjadi. Kalau dicampurkan saja. Jadi nggak mungkin logam Cu dimasukkan seng sulfat langsung terjadi, nggak mungkin ya. Kita ingin memaksa reaksi tersebut. Nah, saya anjurkan untuk supaya dia paham si anak-anak itu, kita tanya. Ada gambar suara saya sudah terdengar? Sudah, oke. Jadi perhatikan, coba sekarang dijawab. Supaya memaksa reaksi yang atas, supaya ini terjadi, jadi kita ingin membalikkan reaksi. Jadi reaksi itu sudah berlangsung sebagai sel volta, tahu-tahu sudah hampir habis, lalu kita ingin charge kembali, ya, ingin kita charge. Maka baterai yang kita pasang, baterai yang atas atau bawah, tulis atas atau bawah. Atas itu yang panjangnya di kiri, yang bawah yang panjangnya di kanan. Sebagian, wah ini demokratis sekali ini. Ya, ada yang bilang atas, ada yang bilang bawah. Oke. Yang atas atau yang bawah. Kalau kita ingin memaksa reaksi yang tidak mungkin. Oke, lebih banyak yang jawab bawah. Oke, kita lihat. Sekarang saya tanya. Untuk reaksi kebalikan dari sel volta, ini mau dipaksa reduksi atau paksa oksidasi? Coba tulis. Kita ingin paksa oksidasi atau paksa reduksi? Ya, memaksakan reaksi yang atas ini ya, yang sebetulnya tidak mungkin. Elektrolisis kan untuk memaksa yang itu. Jadi dipaksa untuk oksidasi kan? Karena Cu sebetulnya lebih mudah reduksi. Yang ini dipaksa reduksi karena dia sebetulnya lebih mudah mengalami oksidasi. Yang kanan dipaksa untuk reduksi. Supaya dipaksa reduksi harus dihubungi dengan kutub positif atau kutub negatif. Yang ini harus dihubungkan dengan kutub positif atau kutub negatif. Ya iya, karena dipaksa reduksi artinya Zn
dipaksa untuk menerima elektron, padahal dia mestinya melepaskan elektron. Gitu cara berpikirnya kan untuk sel elektrolisis. Cu sebetulnya lebih mudah menerima elektron, tapi dipaksa untuk melepaskan elektron. Yang kiri bisa reaksinya seperti itu kan, yang kiri belum muncul, udah muncul gitu, yang kirinya kan itu. Jadi dipaksa bukan dari sifat alaminya. Nah, karena dia dipaksa untuk elektron, artinya dia harus disuapi elektron. Siapa yang menyuapi? Baterai yang atas atau baterai yang bawah? Pakai baterai yang supaya kita paksa. Wah, masih demokratis juga. Enggak, ya yang atas dong. Karena ini negatif, ini positif kan. Kalau ini negatif, ini positif. Jelas kalau misalnya kita pakai yang atas kan supaya dia menyuplai elektron dari si baterai atas itu. Si Zn disuapi elektron. Padahal dia pengennya membuang elektron. Tapi sekarang dia disuapi elektron. Jadi baterainya adalah yang atas. Ya kan? Nah, itu murid diajak untuk berpikir seperti itu untuk elektrolisis. Ya. Baterainya bagaimana masangnya? Setelah kita tetapkan akhirnya oke, yang dipasang adalah ini. Pertanyaan berikutnya, jadi ini nanti kalau dihubungkan ke sini, coba kita logika yang kiri. Kan dia kok positif. Positif itu narik elektron atau memberi elektron. Semua murid mestinya bisa menjawabnya. Kalau positif pasti narik elektron. Makanya dia narik elektron dari si Cu. Si Cu dipaksa untuk mengalami oksidasi, padahal mestinya dia mengalami reduksi. Jadi masalahnya masalah bahwa elektrolisis pemaksaan. Kalau volta spontan, justru karena spontannya dia bisa menghasilkan energi listrik. Gitu logikanya kan. Kalau sel elektrolisis kita paksa reaksinya. Jadi kita harus tekankan sekali, elektrolisis itu memaksa reaksi yang sebetulnya tidak bisa, gitu kan ya. Jadi kita pakai yang atas. Nah, sekarang setelah kita milih yang atas, bisa pertanyaan berikutnya begini. Seandainya akhirnya salah pasang yang bawah, apakah terjadi reaksi atau tidak? Seandainya salah pasang yang bawah, apakah terjadi reaksi atau tidak? Terjadi reaksi kimia atau tidak? Ini memang tidak terjadi yang diharapkan. Yang diharapkan kan yang ini untuk ngisi. Ya, yang diharapkan adalah reaksi yang atas ini yang saya lingkarin itu tuh. Nah, yang ini ya yang Oke. Nah, tidak terjadi reaksi yang atas, tapi kalau ditanya terjadi reaksi atau tidak, ya terjadi. Tapi apa kalau pasang ini? Artinya si ini yang disuapi elektron. Yang kiri yang disuapi elektron. Coba lihat panah biru itu, warna ungu itu. Ya, itu yang disuapi elektron. Terjadi. Jadi si Cu dipaksa untuk menerima elektron. Gitu, tapi terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya apa? Tanpa baterai pun sebetulnya ini udah azan nih di sini. Kita break dulu sebentar ya, tarik nafas sebentar. Iya terjadi, tapi ya tetap elektrolisis Bu Dewi, tapi elektrolisis yang percuma. Nggak usah dipaksa juga mau Cu pengen elektron kok. Ngapain dipaksa untuk itu ya. Kita break dulu ya. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu waktu istirahat sebentar, dari admin akan mengedarkan survei tentang pelaksanaan kegiatan hari ini. Silakan nanti diisi secepatnya, mudah-mudahan bisa langsung terjawab dan langsung kita sesuatu yang tanpa dipaksakan mau gitu kan ya, tanpa dipaksa pun mau gitu kan ya. Ini yang positif, yang kanan, coba perhatikan yang kanan ya. Kalau salah pasang, artinya si positif yang kanan ini menarik elektron. Menarik elektron dari mana?
dari seng. Percuma amat menggunakan sumber energi untuk menarik elektron dari seng, padahal dia nggak usah ditarik juga, dia memang mau buang elektron gitu ya. Jadi si CO itu inginnya ambil anak, kalau si seng itu inginnya buang anak gitu kan ya. Yang nggak usah ditarik anaknya dari seng gitu kan ya, misalnya elektronnya tuh si anaknya gitu ya. Nah, sekarang elektrolisis larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit. Sekarang coba sekarang gini, saya tanya, coba Sokratif lagi supaya jangan jenuh nih, sedikit lagi masih ada waktu dikit. Sokratifnya dikeluarin, lalu saya tanya, kalau misalnya kita punya apa namanya ini gitu ya, ini ada larutan. Nanti itu link-link ke YouTube-nya silahkan dibuka ya, itu ada beberapa link ke YouTube ya. Ya, ini kenapa kok linknya butuh izin ya? Klik send ya kayaknya, klik. Oh bisa tuh Bu Maisarah bisa katanya ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, ada juga. Oke, kita lihat nih. Ini sekarang ini kutub, ini platina juga. Lalu di sini larutan apa namanya CuCl2. Ini sudah dibahas tadi sebetulnya. Cu2 plus dengan 2 Cl min. Cu2 plus akan pergi ke kutub kanan atau kiri. Oh, pakai ini aja, pakai Sokratif. Tapi kayaknya ngerti lah ya itu mah. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Kita coba. Si Cu2 plus akan ke kutub kanan atau kutub kiri. Kanan itu true, kiri itu false. Kanan itu true. Kutub kanan atau kutub kiri. Kanan itu true, kiri itu false. Oke, yang bergabung sudah 80 sekian orang. Yang menjawab sudah mendekati itu juga. Jadi true adalah yang kanan, false adalah yang kiri. Ya, ternyata persennya bergerak di sekitar 80% yang true. 81%, 79%, sekitar itulah ya. Jadi yang jawab sudah di atas 50 orang, dan 60 orang kita. Oke lah. Jadi ini kutub negatif atau positif? Yang ini, yang kanan. Yang kanan ini, yang ini kutub positif atau kutub negatif? Kan kutub negatif ya. Cu2 plus jelas akan mendekati kutub negatif. Jadi yang kanan. Jadi true. Nah, true-nya itu 80% masih ada yang katoda reduksi. Lalu cara berpikirnya, kalau elektrolisis, tanda itu berdasarkan baterai yang dipasang di luar sana. Baterai yang kita pasangkan. Sedangkan kalau sel volta, dia sebagai baterai. Gitu kan? Dianya yang sebagai baterai. Tentu saja terbalik karena yang satu baterai dirinya, sedangkan yang satu baterai di luar. Tapi anehnya negatif selalu keseng ya. Oh enggak, ini ada satu lagi. Kalau pakai tadi yang gambar ini, negatif keseng juga. Negatif keseng juga. Seng negatif seng. Tetap konsisten. Cuma bedanya negatif ini negatif berdasarkan baterai di luar. Yang gambar yang ini nih, ini ya, seng negatif juga. Cuma sengnya mengalami reduksi di sini, bukan oksidasi ya. Jadi yang satu baterainya di luar, yang satu baterainya di dirinya sendiri sebagai baterai. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Sekarang coba ada pertanyaan nggak? Sudah hampir habis waktunya.
Nah, sel hidrogen ini sedikit ya. Mengenai sel volta ini menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang kaya sekali kalau kita bahas. Ada nikel, ada baterai NiCd ya, ada baterai lithium dan sebagainya. Dan ini yang luar biasa, kita sudah belajar bagaimana smelter untuk nikel pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, yaitu di Morowali ya. Tapi yang banyak tenaga asing 500 orang dari Cina itu kan ya, kita mampu kok sampai 500 gitu ya, protes semua itu 500. Tapi kata Faisal Basri, kok cuma 500 di Indonesia, Cinanya. Di kita itu tenaga asingnya cuma 0, sekian persen, sedangkan di Dubai tenaga asingnya sampai 40%. Di Vietnam berlipat-lipat. Nah, jadi menariknya. Nikel ini bisa dibahas ini. Kenapa dibahas? Kita bisa cerita, nggak usah cerita yang kontroversial lah, Cina atau apa. Tapi kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya nikel itu di Morowali itu jauh lebih sedikit daripada yang tersedia di sekitar Raja Ampat dan sebagainya. Di Papua sana, nikel di sana jauh lebih banyak daripada yang di Morowali. Jadi kita akan menjadi, kalau misalnya kita menguasai itu, kita akan menguasai energi. Karena energi masa depan bukan bahan bakar, tapi baterai, listrik. Mobil-mobil di Cina misalnya sebagian besar sudah listrik kan. Hanya sangat sedikit yang masih bensin. Gitu ya. Oh ya, aturan realistis. Oke, ya betul. Itu saya kelupaan ya. Elektrolisis aturan. Begini. Mana? Ya, di sini. Ya, sini aja lah ya. Oke, kan tadi kita bilang ion positif akan datang ke kutub negatif. Ion positif, ya. Ion negatif akan datang ke kutub positif. Itu logis saja. Negatif ditarik positif, positif ditarik negatif. Ini maksudnya adalah kutub, ya. Lalu kutub negatif akan menyuplai elektron ke situ. Jadi cara berpikirnya cara berpikirnya kalau menurut saya pakai nalar fisika listrik, ya. Ion positif akan menuju kutub apa, ion negatif akan menuju kutub apa. Itu untuk elektrolisis, caranya begitu, ya. Ini tentu akan disuplai elektron dari kutub negatif itu menjadi Cu. Ini akan ditarik elektronnya menjadi Cu2 tambah 2 elektron. Kan sudah disebut itu. Cuma jadi kesimpulannya akhirnya ini katoda kan, ini anoda. Akhirnya kita bisa buat, ini ada aturan kalau di buku-buku SMA, katoda itu reduksi kation akhirnya ya. Kutub positif atau negatifnya gampang, kation akan mendekati kutub apa? Pasti ke kutub negatif, gitu aja kan gampang. Reduksi kation, contohnya adalah yang sudah ditulis di atas ya. Anoda adalah oksidasi anion akhirnya ya. Setelah kita jelaskan, kita bisa tuliskan ini karena ini anoda adalah oksidasi anion. Anoda adalah Cl-nya dioksidasi ya. Contohnya macam-macam, pokoknya ion positif akan direduksi, ion negatif akan dioksidasi, kecuali direduksi itu artinya dikurangi positifnya. Betul kan? Direduksi adalah bilangan oksidasi turun. Positifnya dinetralkan. Maka yang pasti yang kecuali yang sulit adalah ion-ion yang terlalu positif. Sebetulnya lebih tepat ion-ion yang lebih sulit direduksi dibanding air. Kalau Cu lebih mudah direduksi daripada air. Kalau Zn lebih mudah direduksi dari air. Gitu kan ya? Kalau dan sebagainya. Ya, Fe lebih mudah dari air, tapi golongan 1A, 2A, lalu Al3+, dengan NH4+, itu lebih sulit dari air. Jadi ion-ion positif itu menjadi tidak mudah untuk mengalami reduksi. Tapi sebetulnya ini kalau dari sisi hafalan, kalau tidak,
lihat saja E0-nya. E0 reduksi. E0 reduksi dari apa? Dari CO2 plus misalnya dibanding air. Akhirnya kalau misalnya ionnya adalah ini, dia jadi tidak bisa kan? Karena dia sulit direduksi. Tapi kalau dalam larutan, ingat, dia bukan tidak bisa direduksi, dia lebih sulit dari air. Kalau lelehan, hati-hati lelehan. Kalau lelehan kan nggak ada airnya. Ya, misalnya NaCl leleh. Ya, Na plusnya bisa direduksi. Asal potensialnya cukup. Ya, jadi aturan ini hanya kalau ada air. Akhirnya kalau misalnya ada zat itu, akhirnya penggantinya adalah air ya. H2O kan? Menjadi, tinggal kita pikir. Kan ini ion positif tadi, CO2+. Maka ion positifnya yang mengalami reduksi. Apa dari H2O? H plus OH-. Jadi H plusnya menjadi H2. Ini kalikan 2 supaya H plusnya 2 buah. Karena sisanya OH-. H-nya berapa buah? Jadi 2 OH-. Tambah 2 elektron di kiri ya. Jadi adalah penggantinya itu. Ion negatif. Apanya yang tidak bisa? Cl-, Br-, ini yang sisa asam itu berat memang. Tapi bisa sebenarnya dipaksa kalau itu oksigennya jadinya. Tapi sekarang kalau anoda ya, anoda itu oksidasi anion. Tapi anion apa yang tidak bisa? Kecualinya adalah anion. Sekarang saya tanya, Cl- kan bisa tadi. SO3- bisa nggak? SO3-. Asam oksi yang SO3- bisa nggak dioksidasi? Ada yang bisa menjawab? Sulfit bisa nggak? Itu banyak. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Mana yang benar dong? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Bisa, sulfit bisa menjadi sulfat. Yang negatif bisa. Ya, jadi ini yang tidak bisa adalah kalau bilang oksidasinya udah maksimal. SO4, karena ini udah plus 6. Plus 6 kan nggak bisa naik lagi. Ya. Jadi akhirnya semua ion-ion yang poliatom, tapi bukan nitrat, bukan sulfit, karbonat, fosfat, gitu ya. Itu yang tidak bisa. Akhirnya apa kalau itu tidak bisa? Bukan tidak bisa, saya ulangi. Lebih sulit dibanding air. Kalau yang ada adalah ion-ion ini, maka penggantinya adalah H2O. Cuma H2O negatifnya yang bereaksi jadi O2 tambah 4H+ gitu kan ya. Jadi ini O2 oksigennya, karena oksigen dari minus menjadi 0. Oksigen dari minus ke 0 kan oksidasi ya. Oksidasi itu di anoda. Perhatikan anoda oksidasi atau reduksi. Bahas dengan baik. Berarti anion sisa asam yang diganti air adalah anion sisa asam yang bilangan oksidasinya sudah maksimal. Karena dia tujuannya untuk dioksidasi. Jadi oksidasinya sudah maksimal. Jadi sulfat bukan sulfit, nitrat bukan nitrit, karbonat bukan karbonat, tapi nggak ada karbonat ya, karbonat. Terus fosfat bukan fosfit gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah begini. Sebetulnya setelah kita cerita-cerita panjang lebar ini, akhirnya huruf mati, huruf hidup akhirnya. Huruf mati, huruf mati, huruf mati. Kalau tidak bisa, ini kecualinya. Kalau tidak bisa, huruf mati. Gitu ya. Huruf hidup, huruf hidup, huruf hidup. Kalau tidak bisa, ion-ion ini digantikan oleh air, huruf hidup. Jadi kebetulan saja ini. Jadi katoda reduksi kation. Kalau kationnya tidak bisa, hidrogen hasilnya. Anoda oksidasi anion. Kalau anionnya tidak bisa, oksigen hasilnya. Jadinya gitu ya. Tapi ya jangan terlalu cepat kehafalan itu. Nanti nggak mikir sih soal murid-muridnya. Gitu ya. Jadi harus dibuat berpikir dulu. Baru kita gitu. Nah akhirnya ini, tapi ini semua apa? Syaratnya apa coba? Syaratnya 1, ada air. 1, ada air ya. Ini 1. Yang 2 apa? Elektrodanya PT
grafit, emas. Platina, grafit, emas, yaitu elektroda yang tidak elektrodanya yang sulit bereaksi, gitu ya. Bagaimana kalau elektrodanya bukan itu? Tapi misalnya saja elektrodanya kita ganti menjadi Cu. Kalau lelehan ya, tunggu dulu. Kalau ada, ini kan kalau ada air. Kalau tidak ada air, ya bisa ini semua Na ini bisa mengalami reduksi jadi Na plus jadi Na, asal potensialnya cukup untuk mengalahkan si reaksi reduksi, potensial reduksinya. Mg ya bisa, ini bisa semua. Jadi bisa kalau pakai elektroda yang kalau pakai airnya, kalau airnya tidak ada. Itu pertama ya, bedakan antara lelehan dan larutan. Kedua, kalau ininya tidak inert, misalnya Cu, maka dia tidak mengubah ini semua. Yang katoda tetap ya, kalau elektrodanya tidak inert. Yang berubah adalah hanya yang anoda. Anoda ini hapus saja semuanya, tidak terjadi. Ini saya coret, hati-hati nih, coret bukan artinya tidak. Coret itu kalau anodanya itu akhirnya yang mengalami oksidasi adalah anoda itu sendiri, gitu kan? Ya, jadi si Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron, gitu. Dan memang tidak sembarang tegangan, kadang-kadang tidak terjadi apa-apa. Tegangannya harus cukup dari tegangan yang diperlukan untuk produksi dan oksidasi itu. Ya, jadi memang kalau Na+ misalnya direduksi tapi kurang, baterainya terlalu kecil, ya tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi memang harus potensialnya cukup. Oke. Kalau selnya banyak, kalau memilih tegangannya, lihat aja potensial reduksi dengan potensial, cuma agak tidak selalu itu, karena potensial itu baru akurat kalau dia berupa sel, perhitungannya akurat. Misalnya tadi Zn2+, di setengah sel lain Cu2+, nah itu baru. Tapi kalau untuk ini itu tidak terlalu akurat. Tapi untuk ancer-ancer kita lihat saja, misalnya CuCl2 lah, seberapa banyak CuCl potensial yang diperlukan untuk CuCl2. Ancer-ancernya gini, Cu-nya kan reaksinya tadi, reaksinya Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, oksidasinya Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Maka kita cari E-nya itu sama dengan yang dibutuhkan ya, E0 dari reduksi yaitu CO2 plus Cu dikurangi E0 dari oksidasi. Tetap tulisnya sebagai reduksi ya, Cl2 Cl-. Jadi kalau di tabel selalu berdasarkan reduksi. Ini adalah potensial reduksi dari Cu, ini potensial reduksi dari Cl2, tapi diminkan karena reaksinya oksidasi. Gitu kan logikanya ya. Jadi E-nya itu E0 katoda dikurangi E0 anoda. Jadi tinggal lihat data itu saja, maka itu ancer-ancernya. Tapi sekali lagi ancer-ancer. Sekali lagi yang akurat itu kalau ada jembatan garam dan sebagainya. Ya. Oke, saya kira sudah sebagian besar sudah kita, ya ada beberapa nanti saya kirim saja ininya ya, materinya. Sebagai penutup ya, konsep bilangan oksidasi jangan terkacaukan dengan muatan yang sebenarnya. Lalu, kurikulum berbasis kompetensi bisa diterapkan dalam pembelajaran penyatuan reaksi redoks ya. Tadi contoh saja. Pembelajaran 3 dunia sangat potensial untuk menguatkan pemahaman siswa terhadap elektrokimia. Jadi ini kesempatan untuk bisa meminta siswa membayangkan ada ion-ion lalu dia disuap oleh elektron misalnya atau ditarik elektronnya dan sebagainya kalau elektrolisis. Kalau di sel, kalau reaksi redoks biasa, bagaimana Zn2+, CO2+ ya, CO2+ itu ternyata bisa digoda oleh si Seng yang mau ngasih elektron dan sebagainya gitu ya. Terus konsep kimia perlu selaras dengan konsep sains secara umum. Nah ini maksudnya yang tadi, yang ini kan kita, mana yang lebih mudah mengalami reduksi, Cu atau Zn? Cu kan, sehingga Cu-nya menjadi 0,34
Zn-nya menjadi 0,76. Dan tadi waktu kita pakai sel, zinc itu karena memberikan elektron memang sebagai kutub negatif. Ini karena menerima elektron sebagai kutub positif. Dulu saya ingin beritahu, dulu ini untuk yang belum tahu, sebelumnya saya sudah buat sebetulnya, yang ada potensial oksidasi, sehingga yang mengalami oksidasi itu lebih besar nilainya. Maka dulu Zn itu adalah plus 0,7, lebih mudah mengalami oksidasi. Karena yang dipakai adalah potensial oksidasi. Cu jadi min 0,34 karena dia lebih sulit mengalami oksidasi, tapi lebih mudah mengalami reduksi. Ini dulu. Tapi kalau dulu, akhirnya seng seolah-olah lebih positif dari Cu, padahal seng sebagai kutub negatif. Berbentrokan dengan konsep fisika. Makanya dia disesuaikan dengan konteks fisika. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga atas masukan, pertanyaan dan sebagainya ya dari Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau misalnya itu saya terbuka alamat email HP saya untuk WA kan sudah tahu ya. Kalaupun tidak tahu cara menghafalkannya gampang, yaitu 08-nya selalu 08 kan semua ya. Ini nomor saya itu adalah selusin kali 2, 2 lusin. Nah, jadi kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan ya, belum kelihatan. Ini di layar. Jadi 122, 24. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekali lagi